Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ki Bagus Mantik dengan NIM 19075 11278 dan teman saya Nimade Maya Canda Mayanti dengan NIM 19075 11282. Di sini kami akan membahas tentang perusahaan multinasional dengan tajuk kekuatan bersaing perusahaan multinasional dan efek global perusahaan multinasional. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan beberapa poin yang akan kami bahas. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan multinasional, yang kedua itu ada kekuatan bersaing perusahaan multinasional, yang ketiga itu ada efek global perusahaan multinasional, dan yang keempat itu manfaat MNC bagi negara induk, dan yang terakhir itu ada manfaat MNC bagi negara penerima. Langsung saja dengan pengertian perusahaan multinasional. Pengertian MNC secara sederhana adalah suatu perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Dengan kata lain, MNC ini bisa memiliki pusat di satu negara, sementara cabangnya bisa berada di negara lain di dunia. Perlu digarisbawahi bahwa MNC harus memiliki usaha atau cabang yang operasinya berlangsung di negara lain. Jadi, ini tidak sekedar suatu perusahaan menjual barangnya ke negara lain. Jika tidak ada kegiatan usaha dari cabang perusahaan di negara lain, perusahaan tersebut belum bisa dikatakan multinational corporation atau MNC. Dalam bahasa Indonesia, MNC atau multinational corporation ini sering dikenal sebagai perusahaan multinasional atau PMN. Jika diartikan secara sekilas, pengertian PMN memang sangat mudah dipahami dan diidentikan dengan pengertian MNC. Namun, perlu diketahui bahwa sesungguhnya pengertian PMN sebetulnya para ahli masih belum dapat mendefinisikan secara baku mengenai konsep PMN. PMN sendiri kadang rancu dan diidentikan juga dengan TNC atau Transnational Corporation. Tidak sedikit yang menganggap bahwa PMN, MNC, dan TNC memiliki pengertian sama. Namun para pakar ekonomi politik banyak yang membedakan pengertian MNC dan TNC. MNC diartikan sebagai perusahaan yang beroperasi di luar negerinya sendiri, dengan sebaran saham di lebih dari satu negara. Berbeda dengan TNC yang dapat diartikan secara lebih luas. Pengertian TNC dianggap lebih dari sekedar perusahaan yang beroperasi di dua negara atau lebih. Melainkan aktivitas TNC dianggap lebih kompleks karena TNC memiliki manajemen yang sifatnya komprehensif, sehingga menjangkau skala perdagangan dan industri global secara luas. Terlepas dari adanya perdebatan para ahli dalam membedakan pengertian PMN, MNC, dan TNC, dapat dikatakan bahwa secara umum, ketiga konsep ini sama-sama memiliki karakter khas berupa operasinya yang berlangsung di lebih dari dua negara, sehingga dapat dikatakan sebagai aktor hubungan internasional. Jadi, dalam pembahasan kali ini, kita akan menyamaratakan ketiga konsep ini sebagai MNC. Namun, istilah MNC, NC, dan PMN akan digunakan secara bergantian. Selanjutnya ada kekuatan bersaing perusahaan multinasional. Sumber kekuatan bersaing utama MNC dapat diintegrasikan sebagai berikut. Yang pertama itu ada MNC dipandang sebagai suatu perusahaan yang superior. Transaksi yang bersifat multinasional ataupun internasional yang dilakukan adalah produknya yang relatif lebih canggih, sangat bervariasi, kompleks, dan pemanfaatan teknologi modern. Dan umumnya dilakukan hanya oleh beberapa perusahaan yang sudah besar dan dengan manajemen yang baik. Yang kedua ada MNC umumnya memiliki kekuatan monopoli yang didapat dari pemanfaatan teknologi melalui riset dan pengembangan atau Research and Development R&D. MNC dapat memanfaatkan iptek dan informasi baik dari dalam maupun luar negeri yang mencakup produk sistem, production process, market, dan manajemen. Dengan kata lain, MNC umumnya memiliki sistem, proses, pemasaran, dan manajemen produk yang lebih unggul. Yang ketiga ada MNC sering mendapat julukan sebagai perusahaan informasi, yakni suatu perusahaan yang dapat mengorganisir dan secara sistematis dapat menghimpun informasi tentang perkembangan dan tren pasar, biaya dan teknologi melalui perusahaan-perusahaan cabangnya di luar negeri. Yang keempat itu ada MNC umumnya dapat menikmati skala ekonomis yang dengan cara yang misalnya melalui pemutusan seluruh mesin produksi pada satu bagian tertentu dari proses produksi. Yang kelima itu ada
MNC umumnya juga dapat memperoleh manfaat dari luasnya jaringan keuangan internasional. Ukuran serta sebarnya letak geografis perusahaan akan memudahkan MNC untuk berupaya mencari sumber dana internasional. Yang keenam itu ada MNC umumnya menguasai monopoli pasar, baik melalui integrasi vertikal maupun integrasi horizontal, dan mereka lebih sering melakukan perang harga atau subsidi dalam rangka merebut pasar. Dan yang terakhir ada MNC umumnya dapat menghindar dari kebijakan tarif atau kuota yang dapat diambil oleh negara lain. Selanjutnya ada efek global perusahaan multinasional. Dampak positif perusahaan multinasional. Efek global perusahaan multinasional itu ada dampak positif dari perusahaan multinasional dan dampak negatif dari perusahaan multinasional. Baik, kita langsung saja di dampak positifnya. MNC akan dapat mempengaruhi alokasi dana investasi bagi antar negara. Jumlah investor dunia mungkin dapat naik dengan munculnya MNC, terutama jika naiknya investasi di cabang luar negeri tidak mengakibatkan turunnya investasi di negeri asal MNC. MNC juga memiliki akses sumber dana internasional yang lebih besar dan kemudian menambahkan di negara yang menjanjikan pendapatan tinggi serta risiko yang rendah. Banyak penelitian empiris telah dilakukan untuk mengetahui apakah MNC dapat menambah atau justru mengurangi investasi di negara yang didatangi atau host country. MNC dapat menimbulkan alokasi produksi antar negara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan selanjutnya yaitu dampak negatif perusahaan multinasional. MNC menimbulkan monopoli, sehingga alokasi sumber daya atau faktor-faktor produksi yang kurang optimal. Kekuatan pasar MNC mungkin dapat merupakan alat untuk menghambat para pesaing yang tidak memiliki keunggulan di dalam pasar, input, produk keuangan, dan keunggulan lainnya. Kekuatan ini selanjutnya akan cenderung dapat mendorong ke arah pemusatan atau monopoli pasar. MNC kadangkala dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah negara induknya ataupun negara tempat cabang MNC baru didirikan. Kalau hal ini berhasil, tentu akan mengurangi persaingan sehingga efisiensi dan output potensial akan menurun. Baik, selanjutnya yaitu manfaat MNC bagi negara induk. Dalam kerangka analisa general equilibrium, manfaat kegiatan MNC di luar negeri adalah dalam bentuk kenaikan pendapatan ataupun risiko yang lebih kecil dari pemilik faktor produksi. Pendapatan ini dapat berbentuk kenaikan dividen bagi pemilik saham, gaji bagi pimpinan, serta upah bagi karyawan. Menurut prediksi teori klasik tentang perdagangan internasional, faktor produksi yang melimpah di negara induk akan memperoleh manfaat, sedangkan faktor produksi yang jarang akan rugi. Namun, secara keseluruhan manfaatnya akan lebih besar daripada kerugiannya. Manfaat lain dapat diperolehnya produk dengan harga yang lebih murah yang dihasilkan di negara lain yang biaya produksinya lebih rendah. Biasanya MNC mengalihkan sebagian kegiatannya di luar negeri untuk memperoleh biaya yang lebih murah. Untuk perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan, manfaat ini jelas nampak. Produksi di negara lain di mana terdapat tambang tersebut akan jauh lebih murah. Baik, selanjutnya yaitu manfaat MNC bagi negara penerima. Keuntungan potensial kehadiran MNC yang mencangkup pembentukan modal, menaikkan pendapatan dan kesempatan kerja, transfer teknologi, serta memperbaiki posisi neraca pembayaran. Dalam kaitannya dengan pembentukan modal, pertanyaan yang sering muncul adalah apakah benar kehadiran MNC dapat menambah stok modal nasional? Apabila pengusaha lokal dapat terdorong untuk melakukan investasi, maka akan terjadi penambahan stok modal nasional. Jika tidak, maka akan terjadi stok modal ini semuanya berasal dari MNC. Efek kehadiran MNC terhadap neraca pembayaran itu juga masih menjadi perdebatan. Keuntungan atau kerugiannya sangat tergantung pada aliran modal masuk, import barang modal serta bahan baku, dan pengiriman kembali ke negara induk keuntungan yang diperoleh. Seperti halnya efek terhadap pendapatan dan kesempatan kerja, kehadiran MNC tidak hanya menaikkan pendapatan dan menambah kesempatan kerja, tetapi juga dapat menyelenggarakan training sehingga dengan demikian dapat mempertinggi keahlian atau skill tenaga kerja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton video kami.
video presentasi kami. Kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Kami tutup dengan selamat siang dan klik like jika suka dan komen jika masih bingung. Terima kasih.